Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Gadi Pratomo di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan respirator yang ketiga, yaitu adalah 7502, di mana respirator ini menjadi respirator utama saya, menjadi respirator pilihan saya dalam melakukan tindakan kedokteran gigi di klinik. Oke, ini adalah 3M7502. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus untuk membahas respiratornya dulu, belum termasuk membahas jenis filternya. Untuk jenis filter yang bisa dipakai ini berbagai macam, mulai dari yang N95, jenisnya adalah 5N11. Untuk yang banyak di Indonesia itu 5N11CN. Sedangkan cara pemasangannya kita harus menggunakan cartridge. Cartridge-nya ini adalah respiratornya dengan konfigurasi menggunakan filter N95. Jadi di sini ada cartridge, kemudian kita ada filternya yang N95, kemudian ada cover filternya. Sebenarnya ada satu cara lagi untuk memaksimalkan N95 ini dengan menggunakan ada yang namanya filter holdernya, yang seperti warna abu-abu di bawah ini. Tetapi pada saat itu sangat sulit menemukan spare part-nya. Respirator 3M7502 ini juga bisa menggunakan filter P100 levelnya. Bisa menggunakan yang 7093 ataupun 2097. Ini adalah jenis konfigurasinya untuk berbagai macam jenis filternya. Sebenarnya masih banyak jenis filter yang lain, tetapi yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah 3 jenis filter ini. Pada awalnya saya dihadapkan 2 pilihan antara memilih 3M7502 ini atau 3M6100. Setelah beberapa lama searching, setelah beberapa lama melihat reviewnya, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan 7502 ini sebagai lebih cocok digunakan selama masa pandemi ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini sama semua. Yang membedakan itu hanyalah satu, exhalation valve-nya. Corong udara keluarnya itu berada di depan. Sedangkan kalau untuk 3M7502 itu mengarahnya ke bawah. Dia mengarah ke bawah. Dia tidak di depan, sehingga ketika nanti ada cipratan atau ada aerosol atau ada droplet, ini semuanya dilindungi oleh covernya dulu, tidak langsung masuk ke filternya. Gitu, jadi mengurangi resiko kontaminasi terhadap penggunanya juga. Gitu, dan juga ketika exhalation valve ini berada di depan, artinya udara itu akan keluar ke depan dan meningkatkan resiko pasien terinfeksi. Itu menurut saya. Oke, kelebihan dari 3M7502 ini yang pertama, respirator 3M ini dapat dilakukan desinfeksi, yaitu dengan cara memisahkan dulu respirator dengan filternya, kemudian dilakukan desinfeksi secara terpisah. Respirator 3M7502 ini juga memiliki jenis filter yang opsional, filter yang beragam, harga filter yang bervariasi dari yang murah, N95 sampai yang P100 itu lebih mahal. Masa pakai filternya lebih lama karena dia memiliki 2 filter di samping kiri dan kanan, sehingga beban untuk filtrasi udara pernafasan kita itu menjadi lebih ringan, sehingga masa rentang waktu pemakaiannya juga lebih lama. Kelebihan lainnya adalah hanya filternya saja dibuang, sedangkan cartridge, cover, dan hampir semua seluruh bagian dari respiratornya tidak dibuang, kecuali kalau misalnya rusak. Yang selanjutnya, kelebihannya adalah seal check-nya itu sangat mudah dilakukan. Nanti akan saya peragakan, terutama ketika kita menggunakan jenis filter P100 yang kodenya adalah 7093.
Kelebihan lainnya dari 3M7502 ini adalah kekencangan tali dapat diatur. Kekencangan tali strapnya dapat diatur. Karena dia menggunakan karet silikon, maka dia nyaman untuk dipakai dalam waktu yang lama. Head harness-nya ini menyangga kepala dengan baik. Harganya juga relatif terjangkau. Untuk tipe 7502 dan 6100 ini juga cukup banyak di pasaran di Indonesia. Sehingga ketika terjadi kerusakan atau kita butuh spare part atau kita butuh respirator kedua atau cadangan, kita dapat memilikinya dalam waktu yang cepat. Kekurangannya sama seperti respirator pada umumnya, dia tidak ada exhalation valve-nya. Jadi udara itu memang keluar langsung dari katup ini tanpa ada proses penyaringan. Dan kekurangan satunya lagi adalah sama seperti respirator half face lainnya, dia hanya melindungi hidung dan mulut saja, tidak melindungi wajah bagian atas. Nah, ini adalah komponen di dalam exhalation port-nya. Dia hanya bergantung pada katup ini saja. Ketika katup warna biru muda ini sudah terlalu lama dipakai, atau misalnya ada kesalahan dalam proses desinfeksi, atau misalnya ada cacat produksi, ini yang membatasi kita dengan lingkungan luarnya. Ketika kita berharap menghirup udara dari filter kiri kanannya, tetapi ketika ada kegagalan penutupan katupnya, maka udara itu akan sebagian besar akan masuk melalui katup yang tidak difiltrasi ini. Sehingga resiko kita terinfeksi atau terkontaminasi itu jauh lebih besar ketika kita tidak melakukan modifikasi. Untuk 3M7502 ini saya melakukan beberapa modifikasi, yaitu menempelkan potongan surgical mask pada exhale port menggunakan masking tape. Ini saya menggunakan saya menggunakan surgical mask potongan kecil saja untuk menutupi exhale portnya, dan saya segel dengan masking tape agar mudah untuk dilepas dan dibersihkan. Jadi ketika kita akan melakukan desinfeksi, kita lepas, kita buang, setelah ini bersih kita potong yang baru, kita tempel. Selanjutnya modifikasi untuk menghindari droplet yang kita buat itu keluar dari respirator ini, saya meletakkan kitchen paper di dalam bagian dalam respiratornya ini sendiri. Seperti ini. Ini adalah kitchen papernya. Kita bisa menggunakan apa saja sih sebenarnya. Bisa tisu, bisa kapas. Tapi kalau untuk tisu dan kapas, karena saya agak sedikit alergi dengan debu, maka saya lebih menggunakan kitchen paper atau kitchen towel potongannya untuk melindungi dari exhalation portnya, sehingga droplet itu akan tersaring di situ dulu. Sedangkan untuk menyaring udaranya saya menggunakan potongan dari surgical mask yang kemudian saya rekatkan dengan menggunakan masking tape. Untuk teman-teman sejawat yang memiliki respirator tipe 6100, ini tidak perlu khawatir, tetap bisa menggunakan itu dengan baik, dan kita juga perlu melakukan beberapa modifikasi, yaitu meletakkan lapisan pelindung, kertas pelindung di dalam bagian dalamnya, dan untuk menghindari udara itu langsung keluar dan ke lingkungan, maka kita harus menggunakan face shield agar udara yang keluar itu langsung ke bawah dan tidak langsung ke pasien. Berikut adalah teknik pemasangan, seal check, dan pelepasan dari respirator 3M7502. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan respirator ini dikombinasikan dengan filter 7093 yang P100. Ada dua jenis teknik yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah teknik tangan bersih dan tangan kotor, sama seperti sebelumnya. Yang kedua adalah teknik tanpa menyentuh dari respirator. Teknik yang pertama,
sama, kita letakkan respirator di tangan yang terkontaminasi. Kita tempelkan seperti ini. Kita gunakan tangan bersih. Kita gunakan tangan bersih untuk memasang. Lalu kemudian kita pasangkan kacang di belakang. Kemudian kita kencangkan atau kita bisa longgarkan. Seperti itu. Untuk teknik yang kedua adalah seperti ini. Pertama, kita pastikan respirator ini sudah sesuai dengan ukuran kepala kita dan kekencangan yang kita inginkan. Kemudian kita pasangkan respirator head harness-nya ke kepala, kemudian kita tarik. Kemudian kita tarik dan kita tutup seperti ini. Kemudian kita pasangkan. Kemudian kita kaitkan di sini. Seperti itu. Untuk posisi seal check, saya menempelkan ini tangan saya, telapak tangan saya pada exhalation port-nya, kemudian saya tiup. Di sini saya merasakan sedikit kebocoran, maka saya atur respirator ini senyaman mungkin. Kemudian saya ulangi lagi. Nah, pada saat ini tidak ada kebocoran tepi, maka positif seal check sudah bagus. Sedangkan untuk negatif seal check, ketika saya menggunakan respirator jenis ini, maka saya cukup menjepitnya saja, menutupnya saja. Kemudian saya hisap udara dan mengecek apakah ada kebocoran di tepi-tepi dari respirator itu. Ketika tidak ada kebocoran, bisa dipastikan bahwa exhalation valve yang ada di dalam respirator ini bekerja dengan baik dan tidak ada udara yang bocor dari sekitar wajah. Untuk melepas, kita menggunakan teknik yang pertama, tangan kotor, kita pasang, kita lepaskan pengait ini hanya dengan menggunakan satu tangan. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke depan dan ke atas. Kita lepaskan seperti itu. Untuk teknik yang kedua, itu kita tidak menyentuh permukaan dari respirator ini sehingga kedua tangan kita tetap bersih. Seperti ini. Lepaskan. Kemudian kita tarik ke atas. Head harness-nya. Kemudian kita pegang bagian bawah dan atas seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam recycle bag atau tempat penyimpanan respirator kita. Demikian penjelasan saya mengenai respirator 3M tipe 7502. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.